3, 2, 1, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. On this occasion, I can still meet friends and lecturer. Therefore, perkenalkan, nama saya Hafida binti Rahman dari kelas eksekutif. I study at STIM YAPMI Makassar. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari Pak Dr. Edi Jusriyadi, SEMM, yang merupakan dosen pengampu mata kuliah manajemen kualitas. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas makalah terkait implementasi manajemen mutu. Memahami konsep manajemen mutu di tempat kerja sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang disediakan. Implementasi manajemen mutu yang efektif dapat memberikan dampak positif bagi organisasi, karyawan, dan pelanggan. Manajemen mutu merupakan konsep penting dalam berbagai bidang, termasuk dunia kerja. Penerapan sistem manajemen mutu yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Hal ini penting untuk keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Penerapan sistem manajemen mutu dapat memberikan berbagai nilai tambah bagi perusahaan, antara lain meminimalkan produk yang tidak memenuhi persyaratan, yang berarti pula mengurangi pekerjaan ulang yang akhirnya mengoptimalkan marginal keuntungan, dan meningkatkan produktivitas kerja yang dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. 1. Manajemen mutu bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Hal ini dapat dicapai melalui proses yang terstruktur atau terukur. 2. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 4. Meningkatkan profitabilitas. Tempat yang dipilih untuk studi kasus ini adalah PT XYZ, sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi komponen otomotif. PT XYZ memiliki beberapa divisi, termasuk divisi produksi, engineering, dan quality control. Divisi produksi PT XYZ bertanggung jawab untuk memproduksi komponen otomotif yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh klien. Tim produksi PT XYZ dilengkapi dengan mesin-mesin modern dan tenaga kerja yang terampil. Tim engineering bertanggung jawab untuk desain produk dan proses produksi. Sementara tim quality control bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. PT XYZ berlokasi di pusat kota dengan fasilitas produksi yang luas dan modern, dilengkapi dengan teknologi canggih. Selain ruang produksi, kami juga memiliki kantor pusat yang nyaman dan kondusif bagi karyawan. Terdapat beragam fasilitas pendukung seperti kafeteria, ruang olahraga, dan taman yang membuat lingkungan kerja menjadi lebih menyenangkan. Bab 1. Pengertian manajemen mutu. Manajemen mutu adalah pendekatan sistematis untuk mencapai kualitas yang diinginkan dari produk, jasa, atau proses dengan melibatkan semua anggota organisasi. Manajemen mutu adalah pendekatan komprehensif untuk mencapai kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Teori manajemen mutu menekankan pada pentingnya perencanaan strategis, fokus pada pelanggan, pelibatan karyawan, dan perbaikan berkesinambungan untuk mencapai kualitas yang unggul. Melalui pendekatan sistematis ini, organisasi dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan secara konsisten. 2. Model-model manajemen mutu. Beberapa model terkenal meliputi Total Quality Management, Six Sigma, dan ISO 9000 yang memberikan kerangka kerja untuk mencapai peningkatan berkelanjutan. 1. Studi empiris. Penelitian empiris tentang implementasi manajemen mutu menunjukkan bahwa adopsi dan penerapan yang tepat dapat menghasilkan hasil positif
seperti peningkatan efisiensi dan kepuasan pelanggan. 2. Studi kasus perusahaan manufaktur. Penelitian pada perusahaan manufaktur menunjukkan bahwa implementasi manajemen mutu secara efektif dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. 3. Praktik terbaik di industri jasa. Analisis pada perusahaan jasa mengungkapkan bahwa fokus pada perbaikan berkelanjutan, standarisasi proses, dan pemberdayaan karyawan menjadi kunci sukses implementasi manajemen mutu. 4. Dampak pada budaya organisasi. Implementasi manajemen mutu di tempat kerja adalah proses yang sistematis untuk memastikan bahwa produk, layanan, dan proses organisasi memenuhi standar yang ditetapkan. Ini melibatkan perencanaan, penerapan, pemantauan, dan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai budaya mutu yang kuat di seluruh organisasi. Implementasi manajemen mutu di tempat kerja didukung oleh beberapa faktor kunci seperti komitmen yang kuat dari manajemen puncak, budaya organisasi yang kondusif, serta ketersediaan sumber daya yang memadai, dan lain-lain. Keterlibatan dan dukungan aktif dari pemimpin sangat penting untuk memastikan keberhasilan inisiatif manajemen mutu. 1. Komitmen manajemen. 2. Kesadaran dan partisipasi karyawan. 3. Fasilitas dan sumber daya. 4. Sistem informasi yang memadai. 5. Budaya organisasi. 6. Pelatihan karyawan. 7. Sistem pengukuran kinerja. 1. Kurangnya dukungan manajemen. Kurangnya komitmen dan dukungan dari manajemen dapat menghambat implementasi manajemen mutu. 2. Keterbatasan sumber daya yang terbatas seperti finansial, peralatan, dan tenaga kerja terampil dapat menghambat upaya peningkatan mutu, dan kekurangan waktu atau tenaga ahli dapat menjadi penghalang dalam mengimplementasikan program manajemen mutu secara efektif. 3. Kurangnya kesadaran dan motivasi. Kesadaran dan motivasi yang rendah dari karyawan dapat menghambat penerapan sistem manajemen mutu. 4. Keengganan untuk berubah. Keengganan untuk menerima perubahan dan meninggalkan kebiasaan lama dapat menghambat implementasi manajemen mutu. Dalam implementasi manajemen mutu, terdapat beberapa kasus atau permasalahan yang dapat diidentifikasi. Ini bisa termasuk ketidaksesuaian dengan standar mutu yang ditetapkan, kurangnya kesadaran karyawan tentang pentingnya mutu, atau kurangnya sumber daya untuk mendukung program manajemen mutu. Permasalahan lain yang mungkin muncul adalah kurangnya komunikasi yang efektif di antara departemen terkait, kurangnya sistem pengukuran dan monitoring yang memadai, atau kurangnya proses untuk meninjau dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkala. Kualitas produk yang tidak konsisten. Terdapat variasi kualitas pada produk yang dihasilkan, tidak selalu memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan keluhan pelanggan dan kerugian bagi perusahaan. Baiklah, mungkin itu saja materinya. Before I leave you with my final talk about implementasi manajemen mutu, please let me briefly restate my main takeaways. Dalam rangkaian mengimplementasi manajemen mutu di tempat kerja, dapat disimpulkan bahwa penerapannya membawa manfaat besar dalam meningkatkan kualitas produk atau layanan, serta kepuasan pelanggan. Meskipun terdapat beberapa tantangan, namun dalam komitmen yang kuat dari seluruh elemen organisasi, manajemen mutu dapat diterapkan secara efektif. Implementasi manajemen mutu di tempat kerja dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Namun, hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dari manajemen dan seluruh karyawan, dan komitmen kepemimpinan dan keterlibatan karyawan menjadi kunci keberhasilan. That's all for today's presentation. Please forgive if there are mistakes. If there is something you love, don't forget to express it.
Thank you all. Jangan lupa like, comment, and subscribe.